Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali olehnya subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang baik pagi hari ini, melanjutkan pelajaran kita atau pengajian kita mempelajari kitab Syarhu Salasatil Usul, penjelasan 3 landasan yang utama oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang memasuki halaman 89 di dalam pembahasan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kandungan yang keempat dari 4 kandungannya, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pada pembahasan ini kita sekarang pada pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang lalu dalam membahas hal ini, yang pertama membahas makna beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya didasarkan 3 ayat dari Al-Quran, penetapan nama, 2 penetapan sifat, dan 1 lagi pemahaman bahwa nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diserupai oleh apapun. Lalu kemarin yang kedua membahas firqah yang menyimpang di dalam kewajiban mereka harusnya benar dalam mengimani nama-nama Allah dan sifatnya. Firqah itu dinamakan sesuai kesalahannya, yaitu firqah al-mu'attilah. Kemudian sekarang ini khatifillah, pembahasan kita masih melanjutkan pemahaman yang menyimpang yang kita harus tahu. Dengan mengetahui penyimpangan ini, semoga bisa memperjelas makna yang benar di dalam beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Memang untuk memperjelas dan memperindah kebenaran itu mesti dinampakkan apa yang menyimpang, apa yang salah, sehingga dengan nampak adanya yang salah yang itu, keindahan yang benar semakin gamblang, semakin jelas. Dan juga bila memungkinkan nanti di akhir kita lanjutkan membahas yaitu buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Oleh ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai membahas hal ini, yaitu kelompok yang kedua yang menyimpang, at-taifatu as-tsaniyah, al-musyabbihatu, kelompok yang dinamakan al-musyabbihah. Al-musyabbihah itu dari dia itu isim fa'il dari syabbaha yusyabbihu tasbihan, musyabbihun, musyabbihatun. Mengapa mereka dinamakan al-musyabbihah? Ya, sesuai kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka? Yaitu alladzina asbatu al-asma'a was-sifati ma'a tashbihillahi ta'ala bi khalqihi za'imina anna hadha muqtada dalalatin nususi. Al-musyabbihah yaitu orang-orang yang mereka sebenarnya menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja mereka itu menetapkannya ma'a tasbihillahi ta'ala bi khalqih. Mereka menambah-nambah dengan menyerupakan Allah ta'ala dengan makhluknya. Di mereka menetapkannya tidak sebagaimana kita bahas dahulu, itu hendaknya kita dalam mengimani nama-nama Allah itu menetapkan nama-nama Allah, menetapkan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya
atau melalui lisan Rasulnya. Nah, menetapkannya hendaknya apa dahulu? Alal wajhi ala ikibihi, atas sisi yang layak dengan keagungan Allah. Nah, tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk itu jelas bukan alal wajhi ala ikibihi, itu bukan sisi yang layak dan keagungan Allah. Bagaimana dikatakan layak? Itu menyerupakan al-khalq yang maha sempurna dengan makhluk yang kurang. Nah, oleh karenanya ini kita harus bahas dengan baik, dengan dingin, karena juga ya ini memang pemahaman bagaimana kita meningkatkan pemahaman. Ini adalah ilmu cahaya, meningkatkan ilmu dan penerangan supaya apa yang menyimpang itu bisa mendapatkan cahaya sehingga bisa merujuk kepada al-haq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sini beliau terangkan latar belakang mengapa mereka itu di dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kok disertai menyerupakan. Kenapa kok mereka menyertai dengan tasbih? Tasbihillahi ta'ala bi khalqih. Mereka berbuat demikian, berbuat tasbih zaimin. Mereka mengira, mereka menyangka, ini mereka mengikuti persangkaan ya. Ikuti persangkaan, ikuti perkiraan. Apa persangkaan mereka? Bahwasanya anna hadza isim isyarah, ya kan? Kemana isyarahnya? Isyarahnya adalah kepada masdarnya asbatu. Hadza isim isyarah, kemana isyarah kepada masdarnya asbatu. Di hadza apa hadza itu? Hadza adalah isbat, penetapan nama dan sifat disertai tasbih. Ini hadza. Jadi anna hadza, apa hadza? Penetapan nama dan sifat disertai tasbih. Hadza ini semua kata mereka apa? Ini adalah muqtadha dalalatin nusus. Itu adalah kepastian, keharusan. Keharusan yang ditunjukkan oleh nas-nas. Loh, kenapa kok bisa dikatakan keharusan? Iya, itu keharusan. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala yukhatibul ibadah bima yafhamun. Bima yafhamun, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu yukhatibul ibadah, berbicara kepada para hambanya, menyampaikan nama-namanya di dalam Al-Quran, menyampaikan sifat-sifatnya di dalam Quran dan hadis, itu bima yafhamun, kata mereka, dengan langkah, dengan cara, dengan apa yang manusia memahaminya. Nah, supaya manusia memahaminya, maka diserupakanlah Allah dengan makhluk. Nah, itu karena kan memang Allah itu berbicara kepada kita kan dengan apa yang manusia paham. Nah, kalau kita nggak diserupakan, bagaimana paham? Nah, itu maunya mereka. Itu alasannya bahwasanya isbat ma'at tasbih merupakan muqtadha dalalatin nusus versi mereka. Nah, ini memang perlu penerangan. Perlu ilmu untuk menerangi langkah mereka agar bisa jauh dari penyimpangan. Maka beliau jelaskan di sini ikhwah, penerangannya, ilmunya. Wa hadza za'mu batilun liwujuhin. Persangkaan mereka itu adalah batil dari beberapa sisi. Nah, ini penjelasannya, semoga kita bisa merujuk kepada yang al-haq ya. Minha di antaranya al-awwalu, yang pertama, anna musyabahatallahi ta'ala li khalqihi amrun batilun yubtiluhu al-aqlu wasyara'u wala yumkinu ayyakuna muqtadha nususil kitabi was sunnati amron batilan. Yang pertama ya ikhwah, alasannya, penjelasannya yang kita berikan di sini sesuai yang memberikan syarah, bahwasanya musyabahatallahi ta'ala li khalqih,
penyerupaan atau serupanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya atau serupanya Allah dengan makhluknya, itu adalah amrun batil. Itu perkara yang batil, perkara yang pasti tidak sesuai dengan fakta, pasti tidak sesuai dengan kenyataan. Secara fakta kenyataan tidak mungkin Allah itu serupa dengan makhluk. Batilnya hal itu dibatilkan oleh akal. Jadi akal membatilkan hal itu. Jadi secara akal saja, akal itu ngerti, memahami bahwa tidak mungkin Allah serupa dengan makhluk. Juga secara syar'i, nas-nas Al-Quran hadis juga mengingkari adanya penyerupaan Allah dengan makhluk. Oleh karenanya bila mereka mengatakan tasbih itu adalah muqtadha nusus, muqtadha dalalatin nusus, maka kita katakan dan tidak mungkin muqtadha nusus itu sesuatu yang batil. Tidak mungkin nas-nas kitab, nas-nas sunnah itu berkonsekuensi kebatilan. Tidak ada ihtimal kebatilan dari muqtadha nususil kitabi was sunnah. Maka dari itu tidak dibenarkan kalau mentasbih dengan dalih itu muqtadha dalalatin nusus. Nah gitu. Tidak dibenarkan kalau mentasbih dengan dalih muqtadha dalalatin nusus. Karena apa? Karena muqtadha dalalatin nusus tidak mungkin perkara yang batil. Tidak mungkin muqtadha dalalatin nusus berupa perkara yang batil. Itu dari pondasi ya, pemahaman. Enggak mungkin nas-nas kitab itu muqtadhanya perkara yang batil. Pasti al-haq ya. Itu dari Allah al-haq dan untuk al-haq, dan dia adalah pasti memberikan bukti-bukti akan al-haq itu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi itu adalah al-haq. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, asani anallaha ta'ala khatabal ibada bima yafhamuna min haitsu aslul makna ammal haqiqatu wal kunhu alladhi alaihi dalikal makna fahuwa mimma istaksarallahu ta'ala bi ilmihi fima yata'allaqu bidatihi wa sifatihi. Lalu kita ngikuti kata mereka kan biar paham. Nah kita jawab kita kan menyerupakan ini, mentasbih ini kan bima yafhamun, agar paham. Oke ya, begini. Asani anallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berbicara kepada para hambanya bima yafhamun, dengan apa yang hamba pahami, itu adalah min haitsu aslul makna. Itu adalah dengan sudah difahami oleh hamba dan semestinya mereka paham secara aslul makna. Ingat ya, begitu. Jadi mereka paham secara aslul makna. Ini tentu demikian. Allah berbicara, menyampaikan dan memberitakan nama-namanya, sifat-sifatnya kepada para hambanya itu dengan apa yang hamba fahami. Tapi ingat, hamba fahami min haitsu aslul makna. Amal haqiqah wal kunhu, adapun hakikat sesungguhnya, benar hakikat atau fakta kenyataannya yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maknanya itu bagaimana sesungguhnya penampakannya. Nah gitu. Nah itu nggak bisa nampak, nggak bisa kelihatan. Kenapa? Iya, fahuwa mimma istaksarallahu, itu memang termasuk perkara yang disembunyikan oleh Allah. Allah mengumpulkan ilmunya,
itu ilmunya dimonopoli oleh Allah sendiri. Di istaksara bi ilmihi, ilmunya hal itu dimonopoli oleh Allah sendiri. Allah tentang al-haqiqah wal kunhu, nama-namanya dan sifat-sifatnya itu hanya dimengerti oleh Allah sendiri. Di dalam itu zatnya, ya, di dalam zatnya Allah itu nggak ada yang tahu selain Allah sendiri. Kita nggak tahu zatnya Allah. Kita yang paham hanya aslul makna. Kita paham makna zat. Makna zat sama, zatnya Allah ada zatnya. Tiap-tiap kita ada zatnya. Nah itu, kita ada zatnya. Kita paham ada zat. Tetapi penampakan seperti apa sih zatnya Allah itu adalah istaksarallahu ta'ala bi ilmi. Itu Allah memonopoli pengetahuan ilmunya tentang zatnya itu. Nah begitu, Allah tidak pernah menampakkan zatnya kepada siapapun. Oleh karenanya tidak bisa diserupakan. Bagi akan diserupakan, dia saja nggak pernah menampakkan zatnya kepada selainnya. Tentu nggak bisa manusia itu menyerupakan zatnya Allah dengan selainnya. Juga nama-namanya, sifat-sifatnya. Juga nama dan sifatnya, karena apa? Nama dan sifat itu bagian dari zat. Kalau zatnya saja Allah memonopoli, tidak pernah memberitahukan kepada hambanya, nggak pernah menampakkan kepada hambanya, demikian pula nama dan sifatnya. Oleh karena nama dan sifatnya itu juga nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, bagaimana pemahaman kita agar paham Allah mendengar, agar paham Allah melihat gitu. Ya kita paham makna mendengar, paham makna melihat min haitsu aslul makna. Kita paham dari sisi maknanya, dari makna mendengar, makna melihat, sebagaimana contoh penjelasan di bawah ini. Ya. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau terangkan aslul makna. Ya, beliau terangkan pemahaman kita secara aslul makna. Ya, begini keterangannya. Faida asbatallahu li nafsihi annahu sami'un. Apabila Allah telah menetapkan untuk dirinya sebagaimana yang dia kabarkan dalam kitabnya, dalam sunnah rasulnya, bahwa dia ta'ala itu adalah maha mendengar. Nah, pemahaman kita bagaimana? Satu, kita jangan mu'attilah, jangan mentaktil, jangan mengingkari nama mendengar yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, kita jangan musyabihah, mengimani Allah sami, maha mendengar, tetapi diserupakan dengan makhluknya, dengan pendengaran makhluknya, dengan dalih itu muqtadha dalalatin nusus, agar paham juga tidak. Lah bagaimana? Ya, kita menetapkan nama sifat Allah as-sami, fa innas sam'a ma'lumun min haitsu aslul makna. Kita ketahui bahwa sesungguhnya mendengar itu maklum. Maknanya maklum, jelas maknanya. Secara pokok makna semua tahu makna mendengar. Apa makna mendengar itu? Wa huwa, makna mendengar yaitu idrakul aswat, memahami suara. Jadi kita mengimani apa yang Allah tetapkan, bahwa Allah maha mendengar, jangan ditaktil. Kemudian ini tanpa ditasbih, tapi iman secara pokok makna Allah maha mendengar, yaitu Allah adalah idrakul aswat, Allah memahami semua suara. Bahasa apapun Allah memahaminya, disuarakan dengan bahasa apapun. Itu suara makhluk apapun, suaranya diucapkan dengan keras atau dengan pelan, semuanya difahami dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memahami min haitsu aslul makna. Lakin haqiqatu dzalika bin nisbati ila sam'illahi ta'ala ghairu ma'lumatin.
Tetapi hakikat hal itu, hakikat pendengaran Allah, hakikat pendengaran Allah itu ghairu maklumah. Tidak kita ketahui bagaimana bentuknya, ya, bagaimana zatnya pendengaran Allah itu kita nggak ketahui, itu nggak ketahui, itu ghairu maklumatin. Kenapa? Li'anna haqiqatal sam'i tatabayanu hatta fil makhluqati, karena hakikat pendengarannya kita sesama makhluk, hatta fil makhluqat, sesama makhluk, bahkan sesama manusia, bahkan satu keluarga, itu hakikat pendengarnya tatabayanu, berbeda-beda, tidak sama, kemampuan pendengarannya tidak sama, berbeda-beda kemampuan pendengarannya, kemampuan bahasa yang dikuasai, kemampuan memahami suara, kemampuan memahami bahasa, ya kan, kemampuan memahami ya suara di waktu malam ini suara apa, itu sama kita itu nggak sama. Nah, gitu. Oleh karena itu fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyanu wa a'dham. Oleh karenanya perbedaan di dalam hal ini antara al-khaliq wal makhluk pasti lebih menganga lagi, lebih beda, lebih besar perbedaannya. Oleh karenanya kita tidak bisa menyerupakan di dalam mengimani nama Allah dan sifatnya, nggak bisa menyerupakan sifatnya Allah dengan makhluk. Nah, pemahaman kita itu cukup mengimani pada aslul makna. Ya. Akhirillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau contohkan lagi yang kedua setelah contoh mendengar. Contoh yang berikutnya beliau berikan ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa idza akhbarallahu ta'ala an nafsihi, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang dirinya, annahu istawa ala arsyih, bahwasanya Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arsy-Nya. Nah, itu maka kita jangan mentaktil seperti Mu'attilah. Juga jangan percaya tapi ditasbih, diserupakan, itu namanya musyabihah. Nah, bagaimana kita beriman? Mengimani sebagaimana yang Allah beritakan bahwa Dia istawa al-arsy, iman kita sesuai sisi yang layak dengan keagungan Allah. Kapan dikatakan layak? Dikatakan layak alal wajhil iqbilah, yaitu fa innal istiwa'a min haitsu aslul makna maklumun, bahwa istiwa secara pokok makna maklum, jelas. Itu istiwa adalah Dia Ta'ala di atas arsy, ala wartafa'a, tinggi di atas arsy. Lakin haqiqatul istiwa'i allati huwa alaihi ghairu ma'lumatin bin nisbati ila istiwa'illahi ta'ala ala arsyihi. Tetapi hakikat semayamnya Allah, yang Allah hakikatnya ada padanya, bagaimana Dia itu tingginya di atas arsy itu, bagaimana keberadaannya di sana, bagaimana sih sebetulnya keberadaan di sana itu. Nah, bagaimana keberadaan di sana itu ghairu maklumah, bagaimana hakikatnya sebenarnya, bagaimana sih itu itu ghairu maklumah, tidak mungkin diketahui di dalam hal semayamnya Allah di atas arsy, sebagaimana zatnya saja nggak kita ketahui. Kayak apa sih zatnya di atas arsy itu gimana? Nah, kita nggak tahu zatnya, juga nggak tahu sifatnya, nggak tahu hakikat semayamnya. Nah, kok nggak tahu gimana? Iya, karena memang itu dimonopoli oleh Allah Ta'ala. Diserupakan juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa diserupakan? Gini, tidak bisa diserupakan karena fa'inal istiwa'a, karena istiwa sendiri tatabayanu fi haqqil makhluki, sesama makhluk saja nggak sama. Tatabayanu berbeda-beda istiwanya sesama makhluk. Contoh,
Falaisal istiwa'u ala kursiyin mustaqirin kal istiwa'i ala rahli ba'irin sa'bin nufurin. Contoh misalkan kita istiwa, tinggi, berada di atas kursi. Kita di atas kursi yang mustaqir, kursi yang menetap ya, di kamar ya kan gitu. Misalkan atau pesawatnya pas tenang ya, tentu tidaklah sama dengan tinggi istiwa duduk di atas kendaraan, di atas unta, di atas kuda yang sedang lari, yang itu memang nggak lari pun sa'bun ya, duduk di atas unta itu sa'bun sulit, apalagi itu lepas lari lebih sulit lagi kan gitu. Itu sama-sama istiwa. Itu sesama kita di kursi atau di kuda, di unta itu udah nggak sama. Apalagi Allah Ta'ala pasti nggak sama. Nah karena nggak sama kita katakan kaidahnya fattabayunu fiha bainal khaliqi wal makhluqi abyanu wa a'dham. Maka perbedaan dalam hal ini antara istiwanya al-khaliq dengan makhluk pasti lebih beda, lebih besar perbedaannya. Ya, khotifillah rahimani wa rahimakum. Itu pembahasan kita tentang beriman kepada Allah yang keempat atau yang terakhir dari 4 kandungannya. Lalu kita lanjutkan sekarang yang terakhir, buah-buah. Buah-buah beriman kepada Allah. Tentu buahnya agung sekali. Wal imanu billahi ta'ala ala ma wasofna. Ini al imanu mubtada ya. Mana khobarnya? Al imanu mubtada, khobarnya mana? Khobarnya yusmiru. Yusmiru ini jumlah fi'liyah khobar. Di mubtadanya ini al imanu billahi ala ma wasofna gitu. Beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman sesuai yang kita terangkan, mengandung 4 kewajiban itu. Bila kita beriman kepada Allah dengan perincian di muka dengan baik, maka yusmiru adalah membuahkan bagi orang yang mukminin samaratin jalilatan, buah-buah yang sangat agung. Apa buah-buahnya? Minha, di antaranya buah yang pertama al-ula tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Nah, kita mampu melaksanakan tuntas menunaikan kewajiban yang paling agung. Apa itu? Mengesahkan Allah. Buahnya apa? Merealisasikan, mewujudkan kewajiban yang paling besar, yaitu mengesahkan Allah. Diingat tugas kita yang paling besar mengesahkan Allah. Nah itu akan terwujud, akan tertahqiq bila kita itu beriman kepada Allah sesuai apa yang diterangkan di muka dengan 4 kandungan di atas dengan baik, dan dijauhkan pemahaman kita dari penyimpangan-penyimpangannya. Itu akan mampu menghantarkan kita untuk tahqiq tauhidillahi ta'ala bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairah. Di mana dengan kita beriman kepada Allah sesuai terang di atas, dalam kita tauhidullah ta'ala bisa la yata'allaqu bi ghairihi. Kita dalam roja, dalam berharap, harapan kita bisa betul-betul satu kepada Allah. La yata'allaqu bi ghairihi, tidak bergantung kepada selainnya. Kan gitu. Coba kalau kamu punya piring 1, kalau kamu mau makan gimana? Ya ke piringmu itu, ambil piringmu ya kan, cuma 1 kan gitu. Nah, kalau punya 2 pilihan. Tapi kalau punya 1 tapi mencukupi, wah enak sekali kan gitu. Nah, dia ta'ala esa 1, Allahu ahad, Allahu somad. Dia 1, tapi selalu mencukupi kita, itu Masya Allah ya kan. Tentu nggak perlu kita ini bergantung kepada selainnya. Nah kita punya piringnya 2, 3 karena
piring satu nggak cukup. Nah, piring tangan penuh kelemahan, perlu 2 piring, 3 piring. Allah Ta'ala satu, Al-Ahad, As-Somad. Nah itu, maka semestinya kita nggak berpaling dari keesaan Allah Ta'ala. Maka rojak kita, harapan kita, khauf kita semata-mata hanya kepada Allah, la yata'allaqu bi ghairih. Dan juga semestinya la ya'budu ghairah, tidaklah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia zat yang esa, Allahu Ahad, Allahus Somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang pertama buahnya. Ini Masya Allah buah yang agung sekali. Ini ibadah yang paling besar, apa itu? Mewujudkan tauhid, ya, mewujudkan tugas yang paling besar, perintah yang paling agung, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asaniyatu, buah yang kedua ya ikhwah, yaitu kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'dhimih. Ya. Yang kedua, kita akan juga bisa punya kebaikan yang sangat hebat. Apa itu? Dengan 4 keterangan di atas, dengan pemahaman yang baik, kita akan punya perkara yang agung sekali. Apa? Bisa sempurna dalam mencintai Allah dan mengagungkannya. Nah gitu ya wah. Jadi tentu semuanya mencintai Allah semestinya. Dan bagaimana sesempurna mungkin mencintai Allah. Nah kita dalam mencintai Allah akan sempurna, dalam mengagungkan juga sempurna, itu dengan cara mengimani Allah ala ma wasofna, mengimani Allah dengan pemahaman-pemahaman yang 4 sebagaimana yang diterangkan di muka. Itu akan menghantarkan kita kepada kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'dhimih bi muqtada asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Jadi ini kesempurnaan iman kepada nama kepada Allah dan pengagungannya ini merupakan kelanjutan, merupakan hasil, merupakan buah yang diperoleh, itu konsekuensi dari mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu akan membuahkan kita kamalu mahabbatillahi ta'ala wa ta'dhimih. Yang terakhir as-salisah tahqiqu ibadati. Nah ini Masya Allah, kita juga punya amal yang paling agung, yang paling berharga, apa? Mewujudkan menyembah Allah. Bi fi'li ma amara bihi, dengan menunaikan apa yang Dia perintahkan, wajtina bima naha anhu, dan menjauhi apa yang Dia Ta'ala larang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, wa ja'alhul warisa minna, wa ja'al sa'rana ala man dhalamana, wa ansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna.